kayaknya di atas 15.000 kan? Iya, Iya, sekitar 16 sampai 17 itu. Tapi kan Nah, sampai 20.000 anjir. Lo kan anak yang Oh, khusus, bukan khusus ya? Aduh, jangan dong, Pak. Terus spesialis lo gitu ya. Jadi menurut lo pandangan lo gimana, Ji, tentang ini, Ji? Bukan Aji Tentang ya, apa tapi nih? Virgi. Tentang apa nih? Tentang naiknya harga dolar, harga saham yang anjlok dan lain-lain itu. Sebenarnya sih kalau misalkan dari pandangan gue ini, maksudnya kalau bisa sih ya kan, ya maksudnya nggak bisa disalahin juga sih sama ini kan sebenarnya kalau misalnya penyebab kayak dolar naik itu kan bisa dari banyak faktor ya, tapi bisa juga dari salah satu faktor yang mungkin sekarang yang mempengaruhi itu paling kayak Iya. jumlah uang yang beredar sama kayak naiknya daya konsumsi suatu individu gitu. Ya, itu Karena termasuk ya. ya kan jadi karena adanya virus ini kan emang kita kan belum pernah belum pernah mengalami kayak suatu pandemi sekarang. Pernah nggak sih? Nggak pernah ya? Pertama kali ini ya? Ya jarang. Flu Gue nggak burung tahu kayak sih. gitu. Apa? Kalau misal flu Kayak flu burung, flu babi, wah itu pandemik juga. Endemik sih masih gitu. itu masuk pandemi gak sih? Maksudnya emang kita waktu itu sepanik itu nggak sih pas itu? Dulu sih iya, sampai hewan-hewan banyak yang dibunuh-bunuh kan. Wah, dibunuh bahasanya. Kamu di luar gitu. Maksudnya Kan ini waktu zaman flu burung kan unggas-unggas pada itu. Tapi kita kayak nggak terlalu berdampak ya. dan itu juga nggak dan itu Sekolah juga kita nggak di enggak maksudnya liburin, juga itu kan nggak sampai lockdown kan di situ. Ya, kalau misalnya kayak flu babi, flu burung itu kan nggak sampai di lockdown. Ya, jadi kayak buat Kalau orang misalnya flu burung itu, kalau setahu gue ya dia tuh virusnya nularinnya dari hewan. Jadi kalau di antara manusia ke manusia itu nggak bisa. Oh. Memang dari hewan. ya, Dan itu. cara penyembuhannya lebih gampang nggak sih kalau flu burung tuh cara pencegahannya? Nah, udah Kayak cuman caranya. kita Iya, mengubur barang-barang yang iya bukan sih mengubur barang-barang Iya. yang nggak kepake. Terus kalau Mengubur ada barang hewan DBD nggak mati, sih? itu Lupa gua. Oh, jadi itu Mengubur DBD kali barang yang bukannya paling DBD. yang Oh, ngubur tuh oh DBD. bukan, kalau flu burung tuh kalau ada ayam yang mati kita nggak boleh megang ayam itu secara langsung nggak sih? Kayaknya sih itu. Jadi hewannya nggak boleh dikonsumsi, cuman boleh dikubur aja. Iya tuh. Jadi konsumsi Pak. Kalau dikonsumsi kita langsung positif flu burung. itu kan masalah yang tiren itu ya. Iya, di DBD itu masuk Iya, DBD. tiren. Kok DBD sih? Iya Flu kan? burung kok DBD. Flu burung. Nah, kebalik mulu. Kayak gitu. Apalagi sih kita lagi ngomongin apa sekarang? Kalau misalnya ngomongin virus itu yang paling parah, katanya di tahun 1813-an itu kan ada influenza di Spanyol kan. Flu Spanyol ya, yang biasa dikenal Iya, flu Spanyol itu katanya bisa sampai newasin 50 juta orang. Itu pada yang saat Black tahun Death itu. bukan sih? Bukan ya? Apaan tuh? Yang jadi ada juga di abad keberapa namanya Black Death, yaitu dari tikus. Oh, enggak, bukan. Tuh, gua nggak tahu. Itu jauh, itu 1700 kan kalau yang Black Death ya. Gila Ocai, ngomongnya pinter. Tapi Yang ngomongin Spanyol virus, tuh kurang lebih 2 tahun dia nyelesain ya. Terus makan 50 juta orang lagi mati. 55? 50 juta orang di seluruh dunia. Coba ya kita baca ya. Kalau Indonesia itu sekitar 1,6 juta orang meninggal pada saat itu. oh udah, lu tau dari mana lihat Tahun. datanya gitu? Ada datanya. Tadi Itu berapa sih? tahun 1800-an yang meninggal lah. Gue baca di warga Indonesia. Gue baca di Wikip nih sekarang diperkirakan 50 sampai 100 juta anjir di seluruh negara. Iya. Ngeri. Apa itu? Itu yang Corona. flu Spanyol, enggak corona, flu corona Spanyol. belum nyampe yang 10, bukan sampai belum sejuta. Tapi udah ratusan ribu sih corona. Tapi menurut lu bisa sampai ke angka itu nggak sih? Kalau penanganannya masih gini-gini terus sih kayak bisa. Apa corona ini? Iya. Cuma vaksinnya kalau udah menurut gue bisa. ditemuin sih. Katanya sih Kalau Cina misalnya ya. ditemuin itu tuh, kita tuh harus membentuk antibodinya dulu tuh
Bener. sekitar 18 bulan. Iya, nggak. Iya, nggak bisa langsung. Cuman kan kalau misalkan emang kita mau, maksudnya supaya nggak selama kayak flu Spanyol, selama kitanya emang maksudnya mau ngikutin prosedur kayak physical distancing sama kayak social distancing sih sebenarnya bisa cukup apa, maksudnya dari salah satu cara buat ngurangin. Cuman kalau misalkan emang kitanya masih batu, yang masih suka sering keluar, masih suka ngumpul, ya mungkin bisa jadi selama itu 2 tahun. Lu lihat itu gak sih video yang di India itu yang orang pada disabet-sabetin yang keluar Oh iya, Iya, itu gue liat itu, yang gue lagi liat. ricuh tadi Yang hari lagi tadi ya. ricuh, gue liat di Twitter tuh. di India, yang keluar pada sabet. Kan ada Tadi tuh gue gue liat di baca, berita. ada bapak-bapak dia nekat beli susu digebukin sampai meninggal. Sama aja tuh ya. Woi, Iya, lu serius, jadi keluar mati lu. iya. Bisa kan mati kan. jadi kan di lockdown, terus jadi tuh ada bapak-bapak gitu nekat mau beli susu buat anaknya gitu, terus kata dia digebukin sama aparatnya sampai meninggal, anjir. Tapi Kok gue masa separah itu sih? segitunya aja. Gak tahu deh gue, maksudnya gue sih baca Soalnya itu. tadi gue lihat di berita di India itu malah banyak pekerja buru-buru pekerja, dia pulang ke kampung halamannya dan itu bener-bener banyak orangnya, dan di Iyalah situ India tuh banyak kayak banget. jarang ada orang yang digebukin di video itu. Maksudnya nggak ada yang ditunjukin, cuman disuruh tiarap tuh kayak cuman 3 orang, dan itu bukan di tempat yang tadi di shoot sama kameranya. Gila, India 3 kali lipat dari Indonesia. Dia 1,3 miliar, coy. India gue baca baru 1024 yang confirm kasus. Itu nggak mungkin. Indonesia Kita udah 1200. 1285 ya. Lu Iya. baca juga ya? Siapa gue pas Nggak ke mungkin. Awan-awan. gue? Terus juga Iya, gue di lihat. Indonesia tuh hitungannya di Southeast Asia, di Asia Tenggara tuh Paling tinggi mereka kematian. tuh kita tuh ngelakuin tesnya tuh paling rendah di antara negara-negara tetangga ini. Sedangkan kita kan populasinya paling banyak. Dibanding Brunei aja, Brunei lebih banyak loh ituin tesnya. Nah, iya sih. Tapi kita kan Gue baca kita berita dari di Emang Twitter kalau nggak salah. lambat sih. Gue baca di Twitter katanya ada rumah sakit yang kena coronanya agak berkurang. Itu malah bikin gue prihatin aja. Loh, kok berkurang ya, harusnya nambah nih. Berarti pada nggak ngaku atau pada nggak ketes gitu loh. Oh, gue tahu itu yang update hari ini ya, yang jadi semua dari pasien semangat. di daerah itu 0 gitu kan, Iya, hilang udah sembuh. kurang gitu. Tapi gue malah kayak nggak mungkin ini. Setidaknya harus ada lah. Kalau nggak ada malah kita curiganya malah nggak malah kedetek. satu negara malah takutnya ntar malah kena semua. Oh, berarti lu beranggapan kalau masyarakatnya yang tidak mau melaporkan dirinya bahwa dia mempunyai gejala seperti bisa Laporkan jadi. juga COVID-19. karena nggak ada tesnya juga mungkin. Oh. Tapi juga bisa tuh ada yang kayak dia tuh nggak mau diisolasi gitu loh. Mungkin mereka mikirnya kayak, oh kalau gue diisolasi nanti gue gak diurusin, malah ntar gue makin tambah parah. Jadi ada yang pikir, jadi mereka lebih milih kayak udahlah gue diem aja. Gue juga baca sih di Facebook, nggak tahu ini bener atau enggak ya. Ada salah satu perawat dia yang ngurusin corona diusir dari kontrakannya. Gue Kiranya bakal nyebarin. Kayaknya tuh udah rame di mana-mana deh. Gue juga udah baca di mana-mana. Gue baca di Facebook sih waktu itu. Itu kan saking apa ya? Sedih aja gue lihatnya. Lu ya liat yang baru nggak sih, kata lagi di supermarket yang lihat Oh iya, lihat. yang kata Yang dia perawat belanja pakai dia lagi APD belanja itu kan. pakai APD terus diusir boy sama pengunjung di situ. Ya itu nggak salah sih kalau menurut gua. Emang kan di sini juga lagi kekurangan APD kan, sedangkan dia pakai itu buat butuhkan banget. Ya kita nggak tahu kalau dia tenaga medis, walaupun nggak masuk akal juga sih kalau dia ke situ pakai APD. Kalau menurut gua, yang ngapain mendingan disumbangin ke yang membutuhkan. APD itu kan cuma bisa sekali pakai kan, terus nggak boleh dipakai sembarangan. Dan yang dari pihak supermarketnya berhak marah-marah karena takutnya orang yang pakai APD ini dari rumah sakit gitu kan, beranggapan. Jadi dia nggak mau nyebarin virus ke supermarketnya itu gitu. Ngerti nggak sih maksud gua? Iya tahu. Jadi takutnya tadi baju misalnya di APD yang dia pakai itu sudah terkontaminasi sama virusnya gitu. Iya. Ini gue for your information aja, kan ibu gue kan kerja di rumah sakit, dia di bagian logistik. Wah, yang di farmasi siapa? Ya iya, farmasi logistik dia. Oh.
Dia bagian logistik. Nah, dia sekarang itu biasanya tuh baju apa namanya? Perlindungan, APD. ya, APD. perlindungan diri itu cuma 200.000. Sekarang. Sekarang 2 juta. Wah, 3 juta, Lik. 3 juta sekarang. Iya, soalnya kan yang nyediain nyokap gua. Wah, Jadi Wah, wah, selama ini ditimbun. orang tua kita sudah berkoneksi. Jadi itu satu baju 3 juta. Iya, itu satu dan itu baju sekali gitu. pakai. 3 wow, kali sayang. dipakai. APD itu semuanya kan sama masker, kacamata, gitu-gitu kan, sama yang buat sepatu juga, apa cuman bajunya toh? Kayaknya kalau yang APD yang bagus, maksudnya yang udah sepaket gitu ya udah 3 juta itu. Oh. Bayangin dari 200.000 ke 3 juta. Itu nggak usah deh, nggak usah masuk kalau APD gitu. Ini kayak yang cuman kayak masker doang aja tuh yang di sebox ada dijual sampai 1 juta 2 juta dan itu nggak logis anjir. Ya, gimana ya? Kita kan awal-awal pakai masker biar nggak kena. Langsung rame. Masker harganya naik. Terus Nah, dibilang, udah iya, nggak usah pakai masker, pakai hand sanitizer aja, lebih murah. Hand sanitizer naik. iya. Nah Wah, itu justru, hand nah itu sanitizer justru malah, hand sanitizer mahal. Coba bikin pakai Backlane naik. Wah, anjir. dan itu justru malah yang bikin buat kayak inflasi apa rupiah makin melemah kan karena kan jumlah uang yang Iya, jadi beredar banyak gitu. Jadi ya karena efek panik buying itu ya dolar apa rupiah yang makin melemah. Jadi sekarang kita harus mengurangi daya apa? konsumsi kita. Tapi gimana ya, menurut gue, ini nggak tahu nih, gue kalau salah koreksi, tapi misalkan nih kita dalam situasi yang kayak gini, kemungkinan bakal dikarantina wilayah kan. Terus kalau misalkan kita mau beli makanan, sedangkan orang lain juga udah mau beli makanan, jadi berebut gitu loh, itu disebut panik buying nggak sih? Ini dalam kondisi apa? Dalam kondisi apa? Kondisi yang kayak gini yang udah mulai sekarang. Soalnya gue pergi ke minimarket dekat rumah gue, tuh udah lumayan banyak stok-stok yang berkurang gitu loh. Kan Dan gue nanya sama Mita, kata Mita di semua minimarket dekat rumahnya dia udah kayak pada kosong juga. Nah, kalau itu bisa panik buying sih sebenarnya. karena kan yang kita butuhkan ya sesuai kita aja, misalnya keluarga lu berempat satu rumah tapi lu belinya buat setahun gitu kan aneh kan. Iya kan, kalau misalkan lu di rumah lu kayak misalnya cuma bertiga nih bed, terus lu ke Indomaret beli Indomie sampai 3 kardus, dan itu biasanya itu panik buying gitu. Karena kan nggak logis aja anjir, kayak lu 3 orang tapi beli Indomie 3 kardus, jadi lu makan satu orang tuh makan 1 dus gitu kan nggak mungkin. Enggak, Kak, ini gue mau nanya, sebenarnya orang yang panik buying itu salah pastilah, ya kan? Jawab sendiri. Nggak tau, gue nggak tahu sih, gue belum bisa jawab itu. Karena itu kan gue maksudnya kayak Kan gue sekarang di rumah berlima, ada 5 orang di rumah gue, dan semuanya itu sekarang yang kerja cuma 4, sedangkan yang satu masih disuruh kerja. lu Karena masih kerja. kakak gue masih kerja. Oh. Dan kalau orang di rumah itu kan berarti harus makan gitu kan, dan kerasa banget dong. Kayak misalkan aqua galon biasa bisa 4 hari baru isi ulang, ini kayak 2 hari udah bisa isi ulang. Jadi makanan itu pasti bakal makan terus, jadi bahan-bahannya ya kekurangannya banyak. Jadinya Masa itu fisik? salah nggak sih kalau orang beli kebutuhan banyak? Gue nggak tahu sih, tapi kalau misalkan kayak kita tetap ngelakuin, kayak gue nggak tahu sih, maksudnya kayak gue nggak tahu bentuk pastinya panik buying itu kayak gimana. Tapi kalau misalkan kayak kita tetap ngelakuin kayak namanya panik buying gitu, dan sekarang kan udah mau deket kayak lebaran puasa gitu kan. Nah, yang gue takutin tuh kayak nanti pas puasa malah rupiah tuh malah makin lemah lagi gitu loh. Karena kan kayak puasa ya permintaan tuh makin banyak kan, jadi kayak takutnya ya ntar rupiah tuh bisa nyentuh 20.000 kan nggak lucu nanti kalau misalnya kayak gitu. Masalahnya kan kalau misalnya pas puasa itu kan kayak misalkan kayak orang ke mall, dia cuma mau niat mau buka puasa aja, tahu-tahu pulang-pulang dia bisa bawa baju gitu, maksudnya bisa beli baju gitu. Jadi kan kayak apa ya, maksudnya itu kayak
dengan adanya keadaan sekarang yang rupiah makin gak stabil, terus bentar lagi juga puasa, jadi yang ditakutin sama anak-anak ekonomi justru malah kayak nanti takutnya rupiah makin gitu, Makin apa tadi? Kepotong. makin melemah. Sebenarnya nggak perlu takut aja sama Lu corona. ada Ali. Canda. Lu Yang intro dulu berubah nama ada intro Ali. gitu. Hai Le, Woi, Kenapa Li? Zombie. nggak perlu takut anjir sama corona. Waduh, Kenapa waduh. Kenapa emang, nih? Li? Kenapa? Kenapa? Lucu Takut awas sama lu. corona aja nggak perlu sama corona. Takut sama apa? Ini kepotong. Dengar nggak? Dengar. Sama Tuhan. Oh, Oh. Waduh. Yang begini-begini. Sebenarnya Oke, juga oke. Enggak, lu dalam nonton keadaan DPO-nya hidup atau mati. Lu nggak nonton DPO-nya Dia Bintang Ali lagi Emon di- lu? Iya. Kenapa? Ali yang di karantina di Takut masjid. mati. Kan setiap waktu bisa Udah, mati. langsung debat. guys, kita tuh di ada podcast Nggak guys, nonton. ya santai-santai aja tolong.